wajana buah katapang dicandakna ka Sukabumi kusabab urang jarang patepang nyanggakeun salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mantap, cetar membahana. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitati wa anwa'in mukhtalifah. Wa bidzalika auzaba 'alaina ukhuwah salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada jumpa kali ini kita akan membicarakan tentang 7 golongan orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah yauma la jilla illa jillu. Ada 7 golongan manusia di akhirat nanti yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa gerangan yang 7 tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu dan apa artinya adil? Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, secara umum yang dinamakan dengan adil itu adalah at-tawasut baina amroini. Orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan, betul? Seorang pemimpin yang adil, dia sanggup menaungi orang-orang yang dipimpinnya di dalam dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan yang dipimpin merupakan suatu amanah. Jangan lupa bahwa pemimpin itu adalah akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang muda yang rajin beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Kenapa meski anak muda bukan orang tua? Sebab anak muda darahnya masih mengalir dengan panas, masih mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam hidupnya. Sehingga di akhirat nanti pantas kalau dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa artinya? Artinya hati dan pikirannya selalu berpikir bagaimana sih caranya untuk selalu memakmurkan masjid. Masjid merupakan pusat dari kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Pada prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid, bukan mencari hidup di dalam masjid. Betul? Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai dan yang dicintai oleh Allah, I love you forever. Yang keempat, golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kedua orang yang bersaudara karena Allah. Kita mendekati seseorang bukan karena jabatannya. Kita mendekati seseorang bukan karena dia berpangkat tinggi,
bukan karena dia ganteng cantik, bukan karena dia keturunan orang baik-baik, bukan, tetapi karena kita cinta kepada Allah, karena kita sayang kepada Allah. Sehingga syair mengatakan, cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, menjadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Gimana suaranya coy? Enakan gak? Merdu gak? Jangan bohong, awas. Jangan ada dusta di antara kita. Gak apa-apa suaranya panas, gak apa-apa suaranya tidak merdu. Yang penting hatinya coy. Arjuna penjelajah cinta. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan cantik untuk melakukan perbuatan maksiat, namun dia tidak mau melakukan tersebut karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah orang ini akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu ia bergelinang air matanya. Tengah malam dia bangun untuk sholat tahajud, dia laksanakan dan memohon ampun kepada Allah sambil meneteskan air mata sambil membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti tempat pulang kita. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah ala forever. Yang ketujuh, yang terakhir, golongan orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang bersedekah, lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kanan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari apa yang dia punya semua ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang disombongkan dalam hidup ini, karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Hendak kemana obat dicari kalau lidah sudah melukai hati. Maklum karena saya sebagai manusia biasa banyak keluputan dan kesalahannya. Qala Roma Irama Fidam Dutihi.
Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia tempatnya salah dan lupa. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.